kita yang secara kebetulan ada bersama-sama. Masih bernafas, masih bisa Amin. makan minum, masih bisa tertawa, menangis juga, masih bisa berjalan. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan ucapan syukur. Ya, Pak Ko ada di luar. Ya, kita berharap teman-teman semua bisa tepat pada waktunya nanti berkumpul bersama-sama. Mari kita angkat hati kita dengan ucapan syukur. Kita bawa roh, jiwa, dan tubuh kita sore ini di hadapan Bapa dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukur buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari semua katakan dengan iman. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari angkat hati, angkat tangan kita, angkat hati. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri sampai detik ini Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari dengan segenap kekuatan katakan bersama. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri.
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolak. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, besar setiamu di sepanjang hidup. Bapak, terima kasih bahwa kami semua ada hamba-hamba-Mu yang setia pada sore ini, Tuhan. Hamba-Mu Pak Pemingguan, Pak Hendra Winata, Tuhan Yesus, Pak Liman, Pak Hairul Gultom yang jauh juga, Tuhan. Ibu Lydia yang sudah senior, Tuhan. Pak Yohanes Sumarmo, Dwi Susanto juga, Tuhan. Opung Brahmana, Pak Anpal di Bali, Tuhan Yesus, Pak Paul di Belanda, Tuhan. Kami bersyukur. Ibu Pera Purba juga, ya Tuhan, di Kalimantan. Kami bersyukur, Bapak, bahwa setiap kami dari berbagai daerah, Engkau satukan di dalam kasih anugerah. Kami mau katakan dan kami percaya, kami menerima berkat sore ini. Ketika kami berkumpul bersama-sama sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan untuk meninggikan nama Tuhan. Dan segala berkat rohani dari surga Engkau curahkan, Kau perintahkan turun. Bahkan berkat jasmani, kekuatan, sukacita, damai sejahtera turun atas kami, Tuhan. Itu sebabnya kami tidak akan pernah lelah untuk melayani Engkau. Tidak akan pernah bersungut-sungut dan tidak akan pernah kecewa, ya Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan penghiburan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami sambut setiap kebenaran firman Tuhan sore ini. Untuk hamba-Mu, Ibu Nini Kasali, yang secara khusus sudah Engkau putus bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Kita nyanyikan satu pujian ini sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita kayaknya berdiri samping-sampingan, tapi di dalam room, saudara ya. Bisa tengok kanan kiri di room kita. Sebelah kanan saya Pak Hairul Gutom, sebelah kiri saya Ibu Nini, kirinya lagi Pak Hendra. Tengok ke bawah, ada orang juga ya di bawah. Haleluya, haleluya, mari bersukacita bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sekali lagi katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Pak Hendra katakan, tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkanmu atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap timbang di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap timbang di atas dasar iman.
Semua katakan, ratakan yuk sama-sama. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya bangkit. Haleluya. Ya hidup. Haleluya. Ya naik. Roh Kudus turun. Oh, haleluya. Ya bangkit. Haleluya. Ya hidup. Haleluya. Ya naik Roh Kudus, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun sekarang Tuhan, Roh Kudus. Saya serahkan kepada Ibu Nini Kosali yang akan sampaikan kebenaran. Oke, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu malam sore menjelang malam ini, sehingga kami bisa ada di Zoom berkumpul di sini. Tuhan, bicaralah pada setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini dalam menyampaikan firman. Roh Kudus, bicaralah dengan kata-kata yang mudah dimengerti, agar kami bisa aplikasikan pada hidup kami. Buka hati rohani dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, tegurlah kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini temanya manfaat kekuatan iman di dalam Tuhan. Ya, kita jujur ya, banyak orang Kristen itu berkata, dia beriman, tapi iman itu yang bagaimana? Ya, banyak yang beriman, tapi banyak juga imannya itu mati. Maaf aja. Dan kalau iman kita mati, maka ya kita nggak bisa apa-apa. Itu percuma, walaupun saudara setiap minggu ke gereja, melayani Tuhan, mungkin jadi pendoa. Tapi kalau iman kita mati, maka tidak akan menerima apapun dari Tuhan dan tidak akan menghasilkan apapun. Kenapa saya bilang kita harus punya iman yang kuat, yang aktif juga? Karena iman itu adalah senjata untuk kita bertahan. Iman itu adalah kekuatan untuk kita bisa terus berdiri tegak di hari-hari yang terakhir ini. Karena Alkitab bilang akan datang masa yang sukar. Dan kalau orang imannya itu ya setengah-setengah, mati enggak, hidup enggak, ya sekarat. Bahkan kita enggak akan melihat mujizat dan kita tidak juga akan berdiri teguh. Karena apa? Saudaraku yang terkasih semuanya dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti akan menghadapi tantangan, kesulitan, dan situasi yang tidak mudah. Apalagi akhir-akhir ini, sangat tidak mudah sekali. Saya sebagai pemilik roti aja itu merasa berat sekali. Tapi untung saya pikir saya punya Tuhan yang luar biasa yang masih bisa bertahan sampai hari ini. Karena apa? Barang-barang bahan-bahan semua naik. Tapi harga roti masih belum bisa naik gitu.
Jadi ini memang sulit sekali, tapi ya bersyukur banget saya masih bisa lewat sampai hari ini gitu. Nah, sebentar lagi juga mau Lebaran, mau THR ya, THR, gaji lagi gitu. Nah, itu memang satu tantangan ya. Nah, jadi kalau kita apalagi akhir ini yang kita tidak mudah lewati apa tantangan, tantangan apa hal kesehatan, kesulitan hal keuangan, pekerjaan, usaha kita, ya seperti tadi saya sudah itu, dan situasi yang tidak mudah. Bisa apa? Mungkin ditinggal orang yang dikasihi, atau dikhianati, atau ditipu, dan sebagainya, banyak sekali. Jadi di saat seperti ini, pastilah kita membutuhkan iman. Iman kita yang harus kuat, yang mampu membawa kita melewati badai dan memberikan ketenangan di tengah kesulitan. Nah, misalnya begini, saya dicontoh-contoh supaya saya juga bisa tenang. Misalnya, saya diagnosa ke dokter, dia dikatakan, oh jantung saya harus di bypass. Saya pasti nggak tenang. Karena pasti saya nggak tenang, saya khawatir, saya takut. Nah, pastilah saya takut melewati hari-hari saya. Namun ketika saya kenal sama Pak Mingguan, yang dia juga sudah pernah di bypass, sudah mengalami kasih Tuhan, mujizat Tuhan, masih bisa bertahan sampai hari ini. Mungkin saya bertemu dengan Pak Mingguan, mungkin Pak Mingguan bisa kuatkan saya, sehingga berikan saya harapan, kekuatan dalam supaya bisa sembuh gitu. Jadi di hari-hari yang seperti ini, kita perlu orang yang bisa juga kuatkan kita. Jadi kalau kita misalnya kita pikir ya, kalau kita sakit kadang-kadang ada orang yang suka sugesti dengan satu obat gitu. Kayak saya punya karyawan, dia kalau sakit cukup dengan tolak angin, dia sembuh. Saya tanya, kenapa kamu hanya dengan tolak angin bisa? Iya, pokoknya ada tolak angin aja saya sembuh. Walaupun kadang-kadang saya lihat dia berat banget sakitnya. Bu, kasih tolak angin aja. Nah, menurut saya tolak angin itu cuma manis-manis, pedas-pedas gitu, encer. Gimana sembuh? Jujur, saya nggak pernah sembuh pakai tolak angin gitu. Tapi karyawan saya dengan dia punya eh, apa ya keyakinan tentang itu tolak angin aja, dia bisa sembuh. Apalagi saya bilang dengan keyakinan kekuatan yang dimiliki dikasih Tuhan, itu aja bisa. Apalagi kita beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus kita. Pastilah itu terjadi. Jadi kekuatan apa yang kita dapatkan bila memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, memberikan harapan di tengah keputusasaan. Mungkin saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 6. Paulus berkata, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara pada suatu waktu. Banyak di antaranya yang masih hidup tetapi beberapa telah meninggal. Ayat ini mengingatkan kita tentang apa? Bukti nyata kebangkitan Kristus memberikan kekuatan dan harapan. Harapan baru bagi setiap kita yang percaya. Iman kepada Kristus mengubah hidup kita, memberi kita kekuatan untuk bangkit dan menghadapinya dengan penuh harapan. Jadi kita pikir ya, dengan 500 saudara kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, itu melihat apalagi kita. Kita kadang-kadang mendengar sesuatu masalah, sesuatu ada apa aja, kita pikir, oh misalnya kalau dokter gitu, oh dokter ini si A ini bagus loh, 2 orang ngomong aja kita udah iman kan, kita bisa sembuh dengan dokter itu. Apalagi Tuhan Yesus melihatkan kepada dari 500 saudara kita yang mengenalnya. Jadi sampai hari ini saya pikir, jadi kita juga harus, ini adalah bukti nyata Tuhan Yesus itu bangkit dan Tuhan Yesus itu hidup. Di sini juga Yesus mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Namun kita dapat menemukan kedamaian dalam Dia.
Di mana? Di Yohanes 16:33b. Dalam dunia ini, kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Meskipun kita menghadapi kesulitan, Yesus memberi kita janji bahwa Dia sudah mengalahkan dunia dan memberikan kita kemenangan dalam setiap perjuangan kita. Jadi setiap perjuangan kita selalu Tuhan hadir. Kita ambil tokoh Alkitab Ayub ya, yang menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa di tengah penderitaan yang sangat berat sekali. Mungkin saya pikir yang seumur hidup saya ketemu orang yang selalu mengatakan sulit-sulit, belum pernah saya lihat dan temu seperti kehidupan Ayub ya. Jadi dalam penderitaan yang luar biasa, Ayub tetap bertahan dalam imannya. Bahkan ketika dia kehilangan segala sesuatu yang dia miliki, ia berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup. Nah, penebusku hidup itu ya ada ya tadi di 1 Korintus yang 15:6. Jadi kita tahu ya Tuhan kita hidup. Meskipun keadaan di sekelilingnya sangat sulit, Ayub tetap berpegang pada iman kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengembalikan segala sesuatu yang hilang lebih dari sebelumnya. Nah, mungkin aku akan bersaksi bagaimana Tuhan bisa mengembalikan sesuatu yang hilang dari sebelumnya. Itu saya akan cerita anak saya. Jadi anak saya suami istri, suaminya main dalam kue pengantin, menantu saya di dekor. Jadi dekor untuk orang pernikahan, sanggit gitu. Jadi kalau anak saya bikin kue. Nah, di waktu pandemi itu nggak ada satu orang pun menikah. Jadi dalam 2 tahun lebih, 3 tahun, itu mereka, dia punya usaha hanya bikin kue pengantin. Jadi sulit sekali dia melewati hari-harinya, di mana dia juga harus bayar karyawan. Nah, di saat itu, dia tidak ada satu orang pun yang menikah, tidak ada satu orang pun panggil dekor. Itu, wah, tabungannya sampai habis. Nah, kalau ketemu datang ke saya, Bu, Mami, ini karyawan udah mau gajian lagi. Gimana ini? Tabungan sudah mulai menipis. Mungkin cuma bisa bayar 2 bulan lagi aja ini. Walaupun itu karyawannya dibayar cuma 50% gitu loh. Tapi tidak ada kerjaan, kita juga nggak bisa langsung pecat begitu gitu. Nah, terus udah dia bilang, setiap kali ketemu selalu ngomong begitu. Saya langsung bilang gini, stop mengeluh. Punya iman kepada Tuhan. Semua Tuhan sediakan. Yang penting, kamu minta, punya iman, percaya, Tuhan akan sediakan. Anak saya bilang gini, iya percaya sih percaya, iman sih iman, gaji kan harus bayar juga gitu, kan nggak bisa. Tapi stop, saya bilang gitu, serahkan semua pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyediakan buat kalian semua, saya bilang. Nah, mereka juga nggak bisa bilang apa-apa, ya lewati aja sambil yuk kita berdoa, serahkan semua. Dan lucunya itu makanya saya bilang seminggu sebelum dia ketemu, saya bilang stop mengeluh. Terus dia datang lagi, dia bilang gini, Mah, aku dikasih Tuhan usaha masker, terus alat-alat ini untuk orang sakit, dia bilang gitu. Itu orang udah lama banget nggak pernah ketemu. Tiba-tiba dia datang ke saya punya toko, dia bilang gini, mau nggak jualan alat-alat untuk ini gitu kan. Jadi ya saya nggak ada modal katanya. Itu orang udah lama sekali nggak pernah ketemu. Tapi dia bilang nggak usah inilah, yang penting kamu jual, kamu bisa jual. Nah, gimana Mah?
Ambil, saya bilang, itu pasti dari Tuhan. Saya bilang, masa seperti ini tidak ada usaha yang bisa melebihi dari kamu punya kue lagi, selain kamu menjual ya untuk orang sakit, untuk masker gitu. Nah, waktu itu memang maskernya sulit banget ya, dan mau jual pun harus pakai modal cash gitu. Nah, di situ itu kita percaya, iman, dan kita terus berdoa. Tuhan bisa gantikan usahanya. Di tengah keputusasaan dan ajaibnya, Tuhan bisa kirim orang. Nah, disitulah saya bilang, kita harus punya iman yang kuat walaupun apa yang terjadi. Karena apa? Harapan di tengah keputusasaan juga bisa datang dari keyakinan pada Tuhan. Iman yang memberi ketenangan dalam menghadapi ujian hidup. Karena apa? Dalam situasi apapun, percaya bahwa ada jalan keluar, atau bahwa sesuatu yang baik akan datang di waktu yang tepat. Dua, memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ini di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, pada konteks ayat ini, Paulus sedang berbicara tentang duri dalam daging atau kesulitan yang ia alami, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks. Paulus berdoa kepada Tuhan agar kesulitannya itu diangkat darinya. Namun Tuhan menjawab dengan berkata bahwa kasih karunia-Nya cukup baginya. Artinya apa? Tuhan memberi Paulus kekuatan yang lebih besar melalui kelemahan yang ia alami. Kadang kita pernah mengalami sesuatu pergumulan atau keadaan yang sangat sulit. Tapi kok bisa ya kita lewati? Saya kadang-kadang mikir begini, banyak sekali masalah yang saya hadapi di dalam kehidupan saya, tapi di waktu masalah kita merasa aduh nggak kuat, tapi udah lewat-lewat aja gitu. Kalau sesudah lewat, kita berpikir kekuatan dari mana sih yang kita dapat sehingga kita bisa lewat semua itu. Nah, itu kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Nah, jadi contoh, saya ada satu jemaat, dia datang pada saya, dia bilang gini, Bu, sejak saya terima Tuhan, itu nggak ada hari yang buat saya itu nggak susah, dia bilang gitu. Ya, kalau terima Tuhan ya harus pikul salib, saya bilang. Terus dia bilang, Ibu tahu nggak sih, saya udah 2 hari nggak ketemu nasi. Saya bilang, nggak mati ya Pak? Saya bilang gitu kan. Nggak sakit ya Pak? Iya ya, dia bilang gitu. Tapi benar loh Bu, saya belum ketemu nasi nih, dia bilang. Tapi saya bilang, itu luar biasa. Orang nggak makan nasi udah lemes. Tapi ini masih aja bisa kuat, saya bilang gitu kan. Terus dia mikir, iya ya, dia bilang. Terus dia bilang, saya tanya, Pak, kalau Bapak sakit, Bapak sejak terima Tuhan, eh, apa yang Bapak dalam paling Bapak nggak bisa lewatin? Ya lewat-lewat aja sih, dia bilang. Tapi lucunya Bu, saya tidak pernah sakit berat, dia bilang. Saya cuma paling pilek, batuk, itu udah. Benar loh Bu, saya baru mikir Ibu tanya, saya nggak pernah sakit sampai harus tinggal di rumah sakit atau harus tidur berhari-hari. Ya benar ya Bu ya. Nah itu kekuatan yang karena Bapak percaya pada Tuhan, maka Tuhan beri kekuatan, saya bilang. Oh iya benar ya. Benar dia bilang. Kalau saya dibandingin dengan adik-adik saya, itu saya kelihatan lebih muda daripada adik-adik saya, dia bilang. Wah, adik-adik saya udah peot semua, udah pada sakit-sakitan. Benar juga Ibu bilang. Iya, jadi Bapak stop mengeluh, percaya saja, iman Tuhan itu selalu jaga, saya bilang gitu. Jadi, iman kepada Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Ketika kita merasa lemah, iman kepada Tuhanlah menjadi kekuatan yang menguatkan kita untuk tetap maju. Bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita.
Yang ketiga, iman yang teguh memberikan kesaksian bagi orang lain. Nah, iman kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memberi kesaksian kepada orang lain tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Kita ambil contoh tokoh Alkitab Paulus dan Silas. Dalam Kisah Para Rasul 16, kita baca yang 24 sampai 34, nanti baca sendiri. Kita melihat bagaimana Paulus dan Silas meskipun dalam penjara dan dipukuli, tetap memuji Tuhan dengan nyanyian dan doa. Mereka tidak hanya bertahan dengan iman mereka, tetapi iman mereka menjadi saksi yang kuat, dalam penjara dan keluarganya. Akhirnya percaya pada Tuhan, kekuatan iman mereka bahkan mengubah hidup orang lain. Jadi setiap kali kita mengandalkan iman dalam Tuhan, kita memberikan kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan kepada orang sekitar kita. Misalnya seperti tadi, kayak Pak Ninggoan yang tadi saya bilang, begitu dia sembuh karena kasih Tuhan dengan bypass jantungnya, dia bisa memberi kekuatan bagi orang, menjadi saksi untuk menguatkan orang. Untuk apa? Mengalami kasih dan kuasa Tuhan juga. Jadi di dalam masalah, kita kalau ada masalah, kita sudah dikuatkan, kita bisa jadi saksi. Tuhan akan kirim orang-orang yang akan kita kuatkan dengan yang sudah kita alami gitu. Jadi kesimpulannya, kekuatan iman di dalam Tuhan adalah anugerah yang membawa banyak manfaat dalam hidup kita. Iman memberi kita harapan, memberi kita kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup dan menjadi berkat atas kesaksian kita. Nah, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 6 tadi, tentang kebangkitan Kristus yang memberi kesaksian dan kekuatan kepada banyak orang. Jadi iman kita kepada Kristus adalah sumber kekuatan yang tidak pernah gagal. Mari saya ajak, ayo saudaraku, marilah kita terus mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman kita dapat meraih kemenangan sejati dalam hidup ini. Ketika kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, kita akan merasakan manfaat yang luar biasa yang mengubah hidup kita. Terakhir saya kasih kayak firman dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, selesai saya himbaukan supaya mari teman-teman, apapun kita masalah yang sedang kita gumuli, kesehatan yang mungkin kurang baik, kita imankan. Kita andalkan pada Tuhan Yesus, semua pasti selesai. Kita pasti diberi kekuatan. Oke, mari kita tutup. Saya berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, kami berdoa di mana kadang iman kami bisa lemah dan tidak percaya dengan kelanjutan hidup kami ke depan. Tapi Tuhan, hari ini kami dikuatkan kembali dengan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kuatkanlah iman setiap kami di sini untuk menaruhkan setiap harapan kami hanya pada-Mu. Pakai kami menjadi saksi dan jadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bu Nini Kosali yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Semua diberkati ya. Memang kita di dalam Tuhan itu ya, kita harus memiliki iman yang teguh ya. Iman yang kuat ya. Karena di situ akan timbul ya roh kita yang tetap menyala-nyala ya. Jangan pernah letih lesu ya. Manfaat kekuatan iman itu di dalam Tuhan Yesus itu sangat diperlukan ya. Jadi setiap pribadi lepas pribadi ya. Tentunya kita harus terus
rajin ya baca firman Tuhan ya, menghayati, dan yang terpenting adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, tadi dikatakan ya, segala perkara akan kutanggung di dalam Dia ya, yang selalu memberi kita selalu pengharapan yang pasti ya di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita harus tetap menjaga iman kita ya, tetap teguh, tidak goyah ya, karena manfaat dari kekuatan iman itu sangat luar biasa ya, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Nini Kosali yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanannya menjadi berkat, dan anak mantu cucunya ya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan ibadah kembali di hari esok yang melayani Bapak Budi Kristianto ya. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai, biar apa yang menjadi suara Tuhan untuk semua kita diberkati. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Dodi Menat yang sudah melayani di UL. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia hadir di dalam ibadah Zoom Family Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Dodi Menat satu pujian. Ya, Sebelum nanti mari kita Bapak sambut firman Opung Tuhan. Brahmana. Baik, mari kita sambut firman Tuhan sampai kita mencapai kesatuan iman bersama dan posisi iman kita, di mana satu-satunya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah poin ketiga kalau tidak salah tadi, menjadi saksi kebenaran firman. Menjadi saksi bagi siapapun juga, itu pengutusan kita selama ada di dunia, menjadi saksinya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi, angkat hati, angkat suara, kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, amin. Ya, silakan Opung Brahmana Sembiring untuk doa syafaat, Opung. Apa mingguan kayaknya nggak ada ya. Boleh digantikan Pak siapa ini yang bisa doa syafaat? Pak Anpal, boleh Pak Anpal, silakan Pak Anpal. Atau Pak Dewi, Pak Dwi Susanto, Pak Dwi, ayo Pak Dwi Susanto doa syafaat.
Pak Paul mungkin bisa.